kawan Rocket Adventure, kembali lagi nih saya bersua di jalur pendakian. Dan untuk kali ini saya akan menceritakan pendakian saya di gunung yang ada di Wonosobo. Mungkin karena sudah tahu, ya karena di judulnya pun sudah tertulis. Iya bener, Gunung Bismo via Silanda. Walaupun gunung ini bukan gunung yang tinggi, kurang lebih kita hanya berjalan sekitar 5 km. Tapi saran saya sih gunung ini bukan untuk pemula ya. Nah, kali ini saya ditemani 3 kawan saya, ada Dina, Gale, sama Warsito. Mereka bukan baru ya di dunia pendakian. Di konten-konten saya sebelumnya juga ada mereka kok. Oke, ketemu lagi dengan saya Rocky Leonardo dari channel Rocket Adventure. Nah, untuk trip kali ini kita akan nyoba naik ke Gunung Bismo via Silanda. Seperti apa jalurnya belum tahu karena ini juga pertama kali dan ini musim hujan. Kali ini saya 4 orang, ada Mas Gale, Dina, sama Warsito. Mantap. Ini kita baru istirahat dulu di Alfamart daerah Jalan Dieng. Kurang lebih dari sini tadi setelah lihat map 30 menit kita sampai ke base. Setelah perjalanan kurang lebih 3 jam dari Semarang, kami pun sampai di basecamp Gunung Bismo via Silanda. Di sini kami tidak langsung melakukan pendakian ya, karena kita nunggu Mas Panjul dulu atau Mas Warsito sampai ke basecamp. Sekalian nunggu hujan reda, karena sekarang lagi musim hujan. Oke, ini kita udah sampai di basecamp Bismo via Silanda. Pukul jam 11.23. Kita sementara nunggu Mas Warsito dulu atau Mas Panjul karena dia langsungan dari pulang kerja masih di Semarang. Nggak tahu kita mau kemana, mau ngapain lagi. Mantap. Setelah semua berkumpul, kami langsung melakukan registrasi. Di sini, setiap orangnya dikenai biaya 25.000. Dan untuk menghemat waktu, kami menggunakan jasa ojek sebesar 15.000 per motor. Sebelum kita berangkat, kita akan di-briefing dulu oleh pihak basecamp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Larangan di Bismo pertama tidak ada batik berwarna kuning, susu basah, stok boneka. Itu yang dilarang mas. Nah, di Bismo itu jalan terpanjang itu dari basecamp sampai pos 1. Itu memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kurang lebih. Tapi dengan ojek paling turun ojek sampai pos 1 itu sekitar 10 menitan. Nah, 10 menit dari turun ojek ke pos 1 dengan ketika sudah sampai di pos 1 mohon bahasa salam menurut jenazah di rumah gimana, assalamualaikum atau gimana. Dari pos 1 sampai puncak kalau buangan besar atau kecil wajib disiram walaupun cuma setetes, yang penting niatnya nyiram. Ya diusahakan kalau pipis atau buang besar agak di pinggir dari jalur, jangan di pas jalurnya. Camp area cuma ada di dua tempat, pos 2 sama pos 4. Selain itu dilarang kecuali dalam kondisi darurat. Siapa ketika sudah sampai ditanyakan yang ada talinya, mohon talinya dicek dulu, ditarik-tarik dulu kuat atau tidak. Kalau kuat kita cek cara lain ya. Di Bismo itu shelter ada 3 mas, pos 1 sama pos 2 sama pos 3. Pos 2 sama pos 3 itu baru mas ya, pos 2 ini sudah dulu tapi dievakuasi lagi ya. Ketika dengan camp di pos 4 mohon kalau sampai jangan terlalu pagi, soalnya jarak dari pos 4 ke puncak itu sekitar 20 menitan dekat. Nanti kalau dengan pagi itu malah dinginan di atas. Di sini nggak ada butuhan sampah, masih percaya aja. Yang penting sampah dibawa terus semua.
kenyalan butuh apa-apa mau nunggu nomor di peta. Ya, siap. Di Bismo itu insya Allah ada sinyal mas. Tapi ketika cuaca buruk mohon jangan Menyalakan sinyal. bukan HP lebih baik dimatikan mas. Pulau Jawa dimakan setelah pos 1. Ada pertanyaan nggak mas? Siap. Enggak, Mas. Sampah di baru semua, di sini ada buang sampah. Kalau sudah nggak ada, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 10 menit kami naik ojek, kami tiba di batas terakhir jalur motor atau pos ojek. Oke, sekarang pukul jam 15.40. Kita udah sampai di pos terakhir ngecek. Jadi kita tadi sempat naik ojek dulu, seharga 15.000. Mantap, untuk treknya katanya sih nanjak banget. Dari sini udah kelihatan puncaknya. Bismo, mantap. Warsito 20 menit pertama. Ngos. Ini belum sampai pos 1 loh ya. Setelah sebentar. Raumum. Bisa yo. Coba aku butuh bensin. Oke, tepat pukul jam 16 kita sampai di gerbang Sugeng Rawuh. Rasa tentrem sapa polamu dewi. Rasa nyaman dari sikap Anda sendiri. Dan kelihatannya tuh depan udah pos 1. Mantap. Treknya najak terus. Hah. Semua. Oke. Akhirnya kita sampai di pos 1, jadi nggak jauh dari Gapura atau pintu gerbang. Kita sampai di pos 1 Dewa Brata. Mantap, Bismo Silanda. Capek bang. Posisi Jol. Saya kurang berapa saya? 5 neh toh. Oh alah. Piye? Minum. Jalan kok ini ya, udah. Di pos 1 ini terdapat shelter yang cukup besar. Pemandangan dari pos ini juga cakep. Setelah beberapa menit kami istirahat, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Trek menuju pos 2 ini sudah mulai tertutup ya. Bukan karena pohon yang tinggi seperti di Ciremai kemarin. Di jalur pos 1 menuju pos 2 ini didominasi rumput ilalang yang sangat tinggi. Medan yang licin karena habis hujan juga menyusahkan perjalanan. Tapi enaknya di jalur ini sudah dibikin anak tangga. Jadi kemungkinan kita terpeleset karena medan yang licin itu kecil. Tapi ditenggul kerasa banget coy.
Oke, tepat pukul jam 17 kita sampai di pos 2 pos Putra Gangga. Mantap. Sementara kita akan rest dulu di sini, istirahat sambil nunggu Mas Warsito, Mas Panjo yang masih di belakang. Treknya paling nanjak menurutku sih sementara masih ini sih, mulai pos 1 sampai pos 2. Mantap Bismo. Ha. Di pos 2 ini terdapat area camp yang lumayan luas. Cukuplah kalau buat 10 tenda. Di pos ini juga didominasi hutan pakis yang lebat. Di sini kami istirahat sejenak dan makan cemilan-cemilan ringan. Asli sih, jalur Selandak ini dari pos ojek sampai pos 2 ini pun masih full nanjak. Pos 2 Dina, Bawongso. Bismo via Selandak. Mantap. Dulu ki langsung. Terakhir. Ya lanjut ya. Itu video. Yes. Semua demi konten salah. Aduh. Kan jarimu aib orang ki rezeki orang. Aduh. Mantap. Piye? Pos 2. Pos 2 Selandak piye? Aku hilang. Aduh. Lembek bos. Aduh. Pensiun pergi ya. Pensiun tenan. Kijilku ki wetenge narik to. Ki ambekan ya segera. Aduh. Setelah kurang lebih 30 menit kami istirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Karena waktu yang mulai gelap, di pertengahan jalan kami memutuskan untuk memakai senter karena vegetasi yang rapat dan waktu yang juga sudah mulai malam. Perjalanan malam ini mengingatkan saya pada pendakian saya di tahun 2012 sampai 2018-an, di mana di tahun tersebut saya selalu melakukan pendakian malam di semua gunung. Dan mulai tahun 2019, saya mulai sadar, jika melakukan pendakian malam saya tidak bisa menikmati perjalanan, walaupun sangat menghemat waktu. Tapi, saya sarankan buat kawan-kawan semua kalau mendaki alangkah baiknya pada siang hari. Karena resiko pendakian siang hari lebih sedikit daripada kita naik di malam hari. Bukan cuma karena jalur yang gelap, pendakian malam hari juga membutuhkan stamina yang lebih tinggi karena kita berebut oksigen dengan tumbuhan lain. Dan juga yang pasti hawa dingin yang bakal menambah resiko kita saat pendakian malam. Sekarang kita udah sampai di pos 3 atau pos Cigandul tadi kalau nggak salah, tepat pukul jam 19 atau jam 7. Gila treknya. Sampai saat ini pos 2 sampai pos 3 trek yang paling nanjak. Tapi nama juga naik gunung ya, pasti naik lah. Full gak ada bonus. Kita sementara masih sama nunggu Mas Panjo dulu sampai sini. Berarti masih di bawah dia. Kemungkinan kita akan camp di pos 4 karena tadi rekomend dari base camp pos 4 yang pos terakhir kita untuk camp untuk sampai ke puncak. Dan sampai puncak dari pos 4 tadi kata masnya sih kurang lebih 20 menitan. Mantap, yang penting jalan terus. Bismo, ha. Yuk. Perjalanan kami lanjutkan. Dari sini, trek malah semakin nanjak.
Bahkan di beberapa tempat kita perlu menggunakan tali webbing untuk melewati medannya. Ternyata di jalur inilah puncak keganasan jalur Selanda, di mana kaki kita akan dipaksa lebih berat dari jalur sebelumnya. Ditambah lagi dengan beban carrier yang kita gunakan. Di sini saya sempat menemukan hewan yang menyedot darah kita. Iya, benar, lintah. Sempat tidak percaya sih kalau di Gunung Bismo ini ada lintah, tapi setelah kaki Dina digigit lintah dan ditambah lagi saya melihat sendiri lintah tersebut, dan saya pun akhirnya percaya. Mungkin karena ini musim hujan, jadi kelembapan tanah akan menambah. Sedangkan habitat lintah itu di hutan tropis dan lembab seperti sekarang ini. Jadi wajar jika lintah ada di gunung ini. Ya Kak. Oke. Sekarang tepat pukul jam 20.30 atau setengah 9. Kita sampai di pos 4 atau camp setnya Gunung Bismo via Selanda. Mantap. Treknya jos. Bismo. Sesampainya di pos 4 ini, kami langsung mendirikan tenda dan memasak. Setelah perut kenyang, tidur pun nyaman. Turu kakak lihat masak malah turu. Keesokan harinya cuaca cukup mendukung, walau hanya sementara. Kami dapat menikmati hangatnya mentari pagi dari pos 4 ini. Di sini, kami memutuskan untuk summit agak siangan, karena jarak puncak yang gak jauh lagi dari pos 4 ini. Setelah kami sarapan, kami langsung melakukan pendakian ke puncak. Bim, gak pernah Jul? Enggak. Wes. Enggak. Galak aku terlalu. Sama lebih tangi iki kebu. Aku jadi aibmu nang YouTube lagi wis. Itu bayar aku 10 juta jadi cek aku. Makan apa nih, War? Makan nasi goreng, Nasi goreng. sosis, Sosis. buatan Rocket Adventure. Tapi ono bakwan kuwi. Oh iya enggak lihat, bentar Bang. Mau ambil bakwan. Pingit. Oke. Sekarang tepat pukul jam 9.15 kita bakal nyoba naik. Semoga aja dapat view karena tadi pagi kabut sih. Cuman sedikit doang, terus kita sarapan lagi. Akhirnya jam 9 kita putuskan untuk naik ke puncak Hastinapura. Bismo, mantap. Perjalanan pun kami lanjutkan. Jika kemarin saya mengira jalur summitnya bakal landai, ternyata itu semua salah. Jalur menuju puncak Hastinapura tetap masih seperti sebelumnya.
full nanjak tanpa bonus. Di tengah perjalanan menuju puncak, kita akan disuguhkan air terjun di sebelah kanan jalur pendakian. Tapi sayangnya, saat ini debit airnya tidak besar, jadi tidak begitu kelihatan dari atas sini. Oke, kurang lebih 10 menit berjalan dari pos 4, kita udah sampai di lerengnya nih. Puncak udah kelihatan. Bismo, mantap. Oke, nah kebetulan di jalur Selanda ini juga ada air terjunnya ya. Jadi kayak air terjunnya tuh dari lebahan bekas kaldera gitu. Cuman tadi kata base campnya kecil, dan ternyata juga kecil banget, nggak gede. Tuh air terjun Gunung Bismo via Selanda. Di sini kita bakal melewati jalur yang dimana kanan kiri kita itu jurang, hampir mirip jalur naganya Gunung Muria Puncak Natas Angin. Jadi di sini kita dituntut untuk lebih berhati-hati. Sebelum sampai puncak Hastinapura, kita akan melewati satu petilasan yang melegenda, yaitu petilasan Eyang Bismo. Tak jauh dari petilasan ini, kita bakal sampai di puncak Hastinapura. Puncak Hastinapura 2338 mdpl MT Bismo via Selanda. Tepat pukul jam 9.40. Treknya cakep Paman Bismo. Hah. Nah. Piye? Bismo kesane. Piye Puncak Hastinapura? Mantap. Capek bos, ini kakinya capek bos. Mantap pokoknya lah. Kalian harus coba. Memang, puncak Hastinapura ini bukan yang paling tinggi di Gunung Bismo ini. Masih ada puncak yang tertinggi, yaitu puncak Indraprasta. Untuk mencapai puncak Indraprasta, sebaiknya kita melewati jalur Sikunang Dieng. Untuk saat ini, kita mendapatkan kabut yang cukup tebal. Jadi, untuk view dari puncak, kamu tidak mendapatkannya. Hal itu tidak masalah bagi kami. Yang terpenting, kami pernah berkunjung ke dataran Bismo ini. Setelah kami puas di puncak, kami bergegas turun menuju tenda guna menyiapkan makan siang, dan setelah itu kita langsung turun menuju base camp. Jadinya kita air panas lagi di Bismo. Apa ngece? Aja.
2000. Per orang. Per orang. Gas. Nah, ini sekarang udah pukul jam 4:30. Kita tadi habis turun dari base camp Bismo Via Belanda. Jadi kita ini mampir lagi di pemandian air panas Tegal Sari ya. Tapi karena masih ramai ini yang mandi, jadi kemungkinan nanti kita ngopi-ngopi dulu, makan-makan dulu, baru mandi. Mantap. Menikmati perjalanan bukan terus-menerus soal pemandangan yang bagus dan seberapa jauh kita melangkah, melainkan kesan dan cerita apa yang dapat kamu dapatkan saat kamu mulai melangkah di perjalanan tersebut. Sekilas review jalur dari saya. Jika tontonan ini bermanfaat, tolong sebar ke teman-teman lainnya. Jangan lupa selalu dukung saya untuk mereview jalur-jalur pendakian lainnya dengan cara subscribe dan like channel ini. Saya, Rocky Leonardo dari channel Rocket Adventure mengucapkan salam lestari, terima kasih. Ora iso. Aku ora iso tenan. Silite sodot. Dibol klepe blek. Dadi ning entute. Tekan mango. Coba bayangin tapi. Dia nggak cerapet lah itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini fungsinya apa? Yo, ada cakar digantungin di shelter pos 3. Mantap. Nah, ini kita para nggo apa iki nak udan. Bingung. Oh, mantel. Ah, tekel gedine ono sing mantel kancane ra nggo mantel. Ayo no.